Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su-han tentu saja tidak menyadari kemunculan segel penyegel surga. Tetapi benar bahwa tangga ke-8 menuju surga telah muncul. Di depan prefektur Daming, sebuah tangga menuju surga membentang puluhan ribu mil, satu bagian demi satu, seolah-olah memanjang dari tanah, melintasi seluruh daratan, lalu naik ke kehampaan, seolah-olah memasuki puncak sebuah bidang bintang yang superior. Di sini, Anda hanya dapat melihat tangga ke-8 menuju surga. Dalam 7 bagian, hanya anak tangga pertama hingga ke-7 dari tangga surgawi yang dapat dilihat. Hanya setelah mencapai tingkat tertentu seseorang dapat melihat persimpangan tangga menuju surga ini. Dan saat itu, garis finish tidak akan terlalu jauh. Kemunculan tangga ke-8 menuju surga membuat semua orang tegang. Bahkan para setan pun berhenti berkeliaran di bidang bintang bagian atas dan menemukan tempat yang mereka inginkan untuk naik ke surga, menunggu dengan tenang. Sebagai perbandingan, sungai 10.000 binatang dianggap sebagai kompetisi yang adil, pada dasarnya masalah keberuntungan. Namun, menaiki tangga menuju surga sungguh bergantung pada kekuatan Anda. Bila keberuntungan muncul 10 meter di atas, maka siapapun yang sampai lebih dulu akan mendapatkannya terlebih dahulu. Dalam situasi ini, kekuatan semua negara adidaya berpencar untuk menghindari bentrok dengan para jenius terkuat yang tercantum dalam daftar. Daftar seperti itu telah disusun dan disebarkan secara luas. Zonglin, Pangu Xingzi, Han Bei, Feng Qi, Su-han, Ling Xiao. Semua ini termasuk, tentu saja, ini juga termasuk anak-anak bintang lainnya, serta keturunan para dewa, dan keturunan ketiga ras yang ada dalam daftar perburuan iblis. Beberapa jenius yang tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi awalnya berencana untuk menghindari para jenius teratas dan pergi ke tangga surgawi lainnya. Mereka kecewa karena daftar itu memuat terlalu banyak talenta top. Para jenius top ini pasti akan tersebar, jadi tidak peduli tangga mana yang mereka naiki, mereka akan bertemu dengan para jenius top ini. Untungnya, lebar tangga menuju surga ini 10.000 mil. Mereka dapat mencoba menjaga jarak dari bakat-bakat terbaik ini untuk menghindari bentrokan. Selama kecepatan mereka masih bisa diterima, jika keberuntungan berpihak pada mereka, mereka punya peluang bagus untuk meraihnya sebelum para jenius top ini tiba. Dalam sekejap mata, 3 hari lainnya telah berlalu. 8 tangga menuju surga itu menerangi seluruh bidang bintang superior, bersinar seperti matahari siang dan malam, cahaya ilahi mereka memandikan bumi. Pada pagi hari keempat, sebuah suara tiba-tiba datang dari suatu tempat di area level 7, bergema di telinga semua orang. Rekan-rekan manusia ajaib, akulah Xiang Weidong, penjaga pertama istana manusia. Sejak awal berdirinya, Istana Pengadilan Manusia selalu berpegang teguh pada misi aslinya, melindungi umat manusia. Kini, Istana Manusia telah runtuh. Tepat ketika tangga surgawi terbuka, para jenius setan menyerang, dan Istana Manusia tak berdaya menyelamatkannya. Kami hanya berharap kebanggaan zaman kita dan pilar masa depan kita dapat bersatu untuk melawan musuh asing. Aku, Xiang Weidong, dengan mengorbankan kultivasiku yang terhenti di alam dewa kuno bintang 3, memohon kepada surga agar kalian semua dapat hidup selamanya, mencapai puncak di masa depan, dan mengabdi kepada umat manusia di kolong langit. Wung! Setelah kata-kata itu diucapkan, dengungan terdengar di seluruh langit dan bumi, dan sesosok hantu besar tiba-tiba muncul dari area tingkat ke-7. Tidak peduli seberapa besar hantu itu, mustahil bagi semua orang di seluruh bidang bintang kelas atas untuk melihatnya. Namun pada saat itu, suatu pemandangan muncul di hadapan seluruh manusia. Sosok yang sangat besar itu, setelah melayang ke udara, menatap mereka sambil mendesah, menyesal, sedikit rasa kesal, dan rasa antisipasi yang mendalam. Lihat semuanya, akhirnya, buush, beng. Raungan dahsyat bergema di benak setiap orang, dan semua orang menjadi tuli pada saat itu.
Sosok besar yang muncul di hadapan mereka meledak. Penjaga pertama Istana Pengadilan Manusia, Xiang Weidong. Kehidupan ini berakhir di sini, alam dewa kuno bintang 3. Pada saat ini, semua manusia di wilayah bintang superior terdiam dan terharu. Meskipun Istana Renting telah merosot, semua orang masih mengenal nama besar Xiang Weidong. Tanpa kepala istana, kepala penjaga dari penjaga kota pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan paling besar di Istana Pengadilan Manusia. Tentu saja, bukan itu intinya. Jika bakat Xiang Weidong rata-rata, ia hanya dapat berkultivasi hingga alam dewa kuno bintang 3, dan itu tidak masalah. Tapi, dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Saat hantu besar yang telah ia ubah meledak, banyak orang mengingat kejadian di sekitar Xiang Weidong. Seorang kultivator nakal, lahir di wilayah bintang superior, memiliki bakat tak tertandingi. 2000 tahun untuk mencapai puncak alam roh, 30.000 tahun untuk mencapai puncak alam abadi, 100.000 tahun untuk mencapai alam dewa kuno, dan 146.000 tahun untuk menjadi dewa kuno bintang 3. Bahkan sekarang, Xiang Weidong baru hidup sekitar 150.000 tahun. Setelah mencapai alam dewa kuno bintang 3 150.000 tahun yang lalu, apakah benar-benar mustahil baginya untuk maju lebih jauh? Sama sekali tidak. Para dewa iblis kuno pernah menyatakan bahwa dalam waktu 1.000.000 tahun, Xiang Weidong pasti akan mencapai puncak alam dewa kuno dan menjadi orang terkuat di Istana Pengadilan Manusia. Kalau saja diberi waktu, dia pasti akan berhasil mencapai alam suci, pasti. Pada saat ini, demi persatuan manusia dan untuk mencegah manusia saling bertarung di tangga surgawi, Xiang Weidong mengorbankan masa depannya. Betapa mahalnya harga ini, betapa besar kontribusinya bagi umat manusia. Di Sekte Phoenix, Aula Phoenix, Prak, wajah Su Han berubah pucat, dan dia tiba-tiba melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Para pejabat tinggi di bawah tetap diam, terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Bodoh, benar-benar bodoh. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Istana Manusia masih peduli pada umat manusia. Apakah Xiang Weidong lupa bahwa seluruh keluarganya telah musnah? Itulah sebabnya dia menjadi kultivator jahat. Jika dia benar-benar peduli pada umat manusia, bukankah lebih baik baginya untuk berusaha mencapai puncak alam dewa kuno, menjadi alam suci, dan membunuh lebih banyak setan? Bakat yang tak tertandingi, terbuang sia-sia begitu saja di tangannya. Apa dia pikir orang-orang itu akan menghargainya? Apa dia pikir hanya dia yang bisa memengaruhi pikiran semua manusia di dunia bintang superior? Benar-benar bodoh, benar-benar bodoh. Jarang sekali Su Han marah seperti itu. Kata-katanya penuh dengan kekecewaan dan frustasi. Saat dia mengunjungi Istana Manusia sebelumnya, dia berulang kali mengingatkan Fang Ji bahwa alasan mengapa Istana Manusia jatuh ke keadaannya saat ini adalah karena ketidakegoisan mereka di masa lalu. Dia melakukannya dengan baik untuk Xiang Weidong, tetapi dalam sekejap mata, dia menampar wajahnya sendiri. Su Han sangat menghormati Xiang Weidong, dan dia bahkan berencana memberi Xiang Weidong posisi penting jika dia mengambil alih Istana Pengadilan Manusia di masa depan. Siapa sangka orang ini akan begitu keras kepala. Ya, itulah sifat keras kepala. Keras kepala sampai akhir. Master Sekte, tolong tenangkan amarahmu. Lian Yuze berkata dengan lembut. Tuan Xiang Wei juga benar-benar peduli dengan umat manusia, tetapi pikirannya agak naif. Itu tidak sederhana. Shen Li menggelengkan kepalanya, mungkin dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, itu akan sia-sia, tetapi dia tetap melakukannya. Mendengar ini, banyak anggota tingkat tinggi Sekte Phoenix terharu. Seiring berjalannya waktu, masalah Xiang Weidong kadang-kadang masih melekat dalam pikiran orang-orang. Di permukaan, ia tampak benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, yang mana hal ini menyentuh hati banyak orang. Namun kenyataannya, hal itu menjadi bahan tertawaan bagi sebagian orang. Seperti yang dikatakan Su Han,
Dia mengatakan kepada Wei Dong bahwa dia tidak dapat memengaruhi pikiran seluruh umat manusia. Anda adalah anggota Istana Pengadilan Manusia, Anda peduli terhadap umat manusia, Anda tidak mementingkan diri sendiri, tetapi apa hubungan semua ini dengan saya? Aku masih punya musuh, dan aku ingin balas dendam. Aku juga ingin mendapatkan sumber daya dan keberuntungan untuk menembus alam yang lebih tinggi. Jika Anda, seperti saya, juga peduli terhadap kemanusiaan, lalu siapa yang akan memberi saya semua ini? Jelas itu milikku, mengapa aku harus memberikannya? Kalau semua orang begitu hormat, lalu siapa yang seharusnya mendapatkan sumber daya ini? Apakah seharusnya dititipkan untuk setan? Tanpa persaingan, tidak akan ada pertumbuhan. Xiang Weidong, apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Anak-anak ajaib ini telah menjalani kehidupan yang sangat istimewa sejak lahir. Saya tidak memiliki kualifikasi atau latar belakang, tetapi tidak bisakah saya bekerja lebih keras untuk menciptakan kehidupan seperti ini bagi keturunan saya? Dari mana mereka mendapatkan tatapan mata yang arogan, menghina, dan mengejek itu? Bisakah aku bersikap tidak egois, dan bisakah mereka juga bersikap tidak egois? Sama seperti kamu, Xiang Weidong, kamu sudah memberikan segalanya, tapi kamu masih dikutuk dalam kegelapan. Kenapa begitu? Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Sekalipun 10 orang melakukan hal yang sama seperti Xiang Weidong, itu tetap tidak akan cukup untuk menghentikan semua orang dibutakan oleh keserakahan. Dalam situasi seperti ini, masalah Xiang Weidong yang mendesak umat manusia agar tidak saling membunuh, bahkan dengan mengorbankan masa depannya, dengan cepat memudar. Upayanya hanya menyebabkan sedikit riak dalam sistem bintang kelas atas. 3 hari lagi berlalu, suara dengungan itu terdengar lagi, bergema di seluruh lapangan bintang kelas atas dan di telinga semua orang. Di dalam istana Phoenix, Su Han tiba-tiba mendongak, matanya sedikit merah. Di tempat lain, rekan-rekan kultivator jenius, akulah An Pinzong, penjaga kedua istana pengadilan manusia. Dengan iblis dan setan yang mengintai, malapetaka besar sudah di depan mata. Tangga surgawi adalah salah satu anak tangga terpenting bagi umat manusia untuk mencapai puncak. Kalian semua adalah pilar terkuat umat manusia di masa depan. Mungkin dewa kuno puncak akan muncul, atau mungkin seorang santo akan muncul. Meskipun saya enggan mengakuinya, saya harus mengakui bahwa kekuatan tempur umat manusia kita secara keseluruhan sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi ras setan. Dalam situasi seperti ini, saya berharap umat manusia dapat bersatu untuk melawan musuh eksternal. Hari ini, aku membayar harga untuk terjebak di alam dewa kuno bintang kedua seumur hidupku, dan aku memohon kepada surga agar kalian dapat hidup selamanya, bertahan selamanya, dan melindungi umat manusia selamanya. Bush, sama seperti Xiang Weidong, hantu besar itu bangkit di depan semua orang lagi, lalu meledak dengan suara keras. Beng, dewa kuno bintang 2 di tingkat menengah, kultivasinya dalam kehidupan ini telah berakhir. Jika tindakan Xiang Weidong hanya sedikit menggerakkan wilayah bintang atas, maka tindakan An Pinzong yang mengikutinya sepenuhnya menunjukkan komitmen teguh istana pengadilan manusia untuk melindungi umat manusia. 2 penjaga kedua kota tersebut, yang satu dewa kuno bintang 3 dan yang lainnya dewa kuno bintang 2, keduanya memiliki kemungkinan besar untuk mencapai puncak alam dewa kuno atau bahkan alam orang suci di masa mendatang. Mereka mengorbankan diri dan mati. Mereka pada dasarnya berdoa ke surga dengan nyawa mereka sendiri, melindungi umat manusia dengan cara yang tak terlihat. Adegan ini membungkam manusia-manusia yang sebelumnya mencemooh Xiang Weidong. Tindakan istana pengadilan manusia tidak hanya terlihat oleh manusia tetapi juga oleh setan. Xiang Weidong memotong jalannya sendiri ke depan, dan mereka memandang rendah dirinya, membencinya, mengejeknya, dan mencemoohnya. An Pinzong mengikutinya dan mereka tercengang. Apakah manusia sudah gila? Mencoba menggerakkan seluruh umat manusia dengan metode ini. Bermimpilah.
Di mana ada kepentingan, pasti ada persaingan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan semua orang bersatu? Seorang ahli alam dewa kuno yang bermartabat bahkan tidak memahami prinsip sederhana ini. Sungguh menggelikan. Istana manusia, statusmu telah menurun selama bertahun-tahun. Baru setelah Kaisar kuno naga iblis menaklukkan 10 miliar mil laut suci dan menyegel ras kami sepenuhnya, kejayaan dan prestasimu akhirnya berakhir. Dulu, istana manusia adalah kekuatan terkuat umat manusia, tapi sekarang, kurasa kau bahkan tak sebanding dengan kekuatan kecil, kan? Istana pengadilan manusia adalah tempat kesedihan, ratapan, dan kebencian. Di lapangan bintang atas, dari segala arah, tawa dingin ras setan dapat terdengar di mana-mana. Sejujurnya, melakukan hal ini pada Wei Dong dan An Pinzong tidak memberikan efek nyata. Namun seperti mata kiri Shen Li, mereka tahu bahwa melakukan hal itu mungkin tidak ada gunanya, tetapi mereka tetap melakukannya. Jika tidak ada yang memimpin, siapa di dunia ini yang bersedia benar-benar melindungi umat manusia? Iman adalah sesuatu yang tidak berwujud dan sulit dipahami, namun ia ada. Sumbangan Xiang Weidong diberikan tanpa berkonsultasi dengan siapapun di istana Renting, tetapi An Pinzong hanya mengikutinya. Mungkin berikutnya, akan ada yang ketiga, keempat, kelima. Hingga akhirnya, umat manusia tergerak sepenuhnya dan bersatu menjadi satu. Ternyata, dugaan ini benar. 3 hari setelah An Pinzong, sebelum umat manusia pulih dari goncangan, suara dengungan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Apa? Masih ada individu kuat yang bersedia melakukan ini? Ya ampun, Tuan Pelindung yang mana ini sekarang? Itu Fang Ji, Fang Weizhu, yang baru saja maju ke alam dewa kuno. Sosok besar itu melayang pergi, dan semua orang dapat melihat dengan jelas penampakannya. Itu persegi yang sempurna. Rekan-rekan manusia, akulah Fang Ji, penjaga ketujuh istana pengadilan manusia. Penguasa Xiang Wei dan penguasa An Wei sangat peduli terhadap umat manusia dan bersedia mengorbankan jalan mereka sendiri agar umat manusia dapat sejahtera. Aku tidak cukup berbakat untuk dibandingkan dengan kedua penjaga itu, tetapi aku telah berhasil mendapatkan sedikit pemahaman di dunia fana dan menjadi dewa kuno bintang 1. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa krisis akan datang. Jika kita tidak bersatu, umat manusia pasti akan musnah. Aku agak enggan berpisah dengannya. Fang Ji berhenti sejenak pada titik ini. Sebaliknya, manusia terguncang sampai ke akar-akarnya, mata mereka langsung berkaca-kaca, dan jiwa mereka tampak gemetar. Aku tidak sanggup berpisah dengannya. Kata-kata sederhana ini menggambarkan betapa besar pengorbanan mereka demi kemanusiaan. Setelah menghabiskan ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun, untuk akhirnya mencapai alam dewa kuno, siapakah yang rela terjebak secara permanen di tingkat itu? Apa tujuan seorang kultivator mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi? Bukankah tujuannya hanya untuk meningkatkan level kultivasinya? Mengatakan saya bersedia melepaskannya adalah suatu kebohongan. Meskipun enggan, Fang Ji tetap harus melakukannya. Satu generasi menanam pohon, generasi lain menikmati keteduhannya. Ia yakin, dan Xiang Weidong serta An Pinzong keduanya yakin, bahwa usaha mereka pasti akan membuahkan hasil. Baiklah kalau begitu. Fang Ji menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang sangat serius, aku, Fang Ji, hari ini membayar harga dengan menghentikan kultivasiku di alam dewa kuno bintang pertama, untuk memohon kepada surga, aku berdoa. Sebelum Fang Ji sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah tawa dingin tiba-tiba menginterupsinya. Suara tawanya keras, tak kalah kerasnya dengan suara tawa Fang Ji. Banyak orang mengerutkan kening, merasa agak berlebihan bagi pihak lain untuk menyela Fang Ji di momen sakral seperti itu. Yang mengejutkan mereka, tawa itu bukan saja tidak mereda, tetapi malah bertambah keras. Hahaha.
Suara tawa itu semakin keras dan menyebar ke seluruh bintang kelas atas dalam sekejap mata. Siapa itu? Banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak puas, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka yang berani mengganggu Fang Ji saat ini pastilah merupakan tokoh penting, dan mereka tidak bisa dianggap enteng. Dan pada saat inilah seseorang akhirnya menunjukkan identitas pihak lain. Pemimpin Sekte Su, apa maksudmu dengan ini? Begitu kata-kata pemimpin Sekte Su diucapkan, semua orang segera tahu siapa yang tertawa. Master Sekte Phoenix, Su Han. Jadi itu Su Baliu. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Gangguan singkat itu segera mereda. Di lokasi Istana Pengadilan Manusia, Fang Ji berdiri di menara ketujuh, menatap kosong ke arah Sekte Phoenix. Su Han tidak terlihat oleh mata telanjang, dan juga tidak terlihat oleh indera ilahi, tetapi tatapan Fang Ji tampaknya mampu menembus segalanya dan melihat Su Han langsung di Istana Phoenix. Tuan Fang adalah orang yang baik dan berbakti kepada kemanusiaan, aku sungguh mengaguminya. Tapi kau, setelah jeda sejenak, nada suara Su Han tiba-tiba berubah dingin, kenapa kau tidak mati saja? Semua orang tercengang mendengar kata-kata ini. Fang Ji tertegun di menara ketujuh, bertanya-tanya apa maksud Su Han. Dan Xiang Weidong dan An Pinzong, kenapa kalian berdua tidak mati saja? Su Han menambahkan, antara menara pertama dan kedua, ekspresi Xiang Weidong dan An Pinzong berubah, tetapi mereka tidak membantah. Mereka tahu Su Han pasti punya lebih banyak hal untuk dikatakan. Sungguh, menghentikan kultivasi dengan mengorbankan harapan umur panjang umat manusia. Mengharapkan persatuan umat manusia. Hahaha, sungguh pendekatan yang bodoh. Karena kalian punya keberanian untuk menghentikan para penggarap, mengapa kalian tidak punya keberanian untuk mengorbankan nyawa kalian demi kelangsungan hidup umat manusia dalam jangka panjang? Mata An Pinzong berkedut, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika kita tidak mati, kita masih bisa membunuh setan. Jadi kamu tahu kamu juga bisa membunuh setan? Su Han menggertakkan gigi dan berkata, dasar bodoh. Surga memberimu bakat yang tak tertandingi, tapi kau menggunakannya untuk melakukan hal terburuk yang seharusnya kau lakukan. Kau pantas mati. Xiang Weidong berkata dengan suara berat, pemimpin Sekte Su, mohon jangan menyerang pribadi. Sebagai pemimpin Garda Zenyu, kami menjunjung tinggi tujuan awal Istana Pengadilan Manusia untuk melindungi umat manusia, berharap terciptanya perdamaian di antara umat manusia yang luas. Apakah kami salah? Tentu saja salah, itu sangat salah. Su Han mencibir, contohnya kau, Xiang Weidong. Dalam 150.000 tahun, kau mencapai alam dewa kuno bintang 3. Bakat macam apa itu? Jika kau diberi 150.000 tahun lagi, level apa yang bisa kau capai? Manusia jenius tidak ada apa-apanya. Jika perang benar-benar pecah, siapa yang lebih penting? Kau atau para jenius itu? Dengan bakat yang sama, kalian sudah menjadi dewa kuno bintang 3, sementara mereka hanya sekelompok dewa surgawi setengah langkah. Berapa banyak setan yang bisa kalian bunuh, dan berapa banyak setan yang bisa kau, Xiang Weidong, bunuh? Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Xiang Weidong terdiam, tidak mampu membantah. Mereka hanya didorong oleh hasrat dan keinginan untuk menolong umat manusia, dengan mencoba segala cara yang mungkin untuk melakukan hal-hal yang dapat memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Adapun hal-hal itu, mereka tidak pernah memikirkannya, dan mereka tidak akan pernah memikirkannya. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Su memang masuk akal, tetapi kalian juga harus mengerti bahwa kita mengorbankan diri kita sendiri, tetapi yang kita capai adalah keberhasilan puluhan ribu talenta luar biasa bagi umat manusia. An Pinzong melangkah maju untuk membela diri, berkata, berapa banyak ahli alam dewa kuno yang akan mereka miliki di masa depan? Bukankah mereka akan jauh lebih berguna daripada 2 atau 3 ahli alam dewa kuno kita? Omong kosong. Su Han membalas, apa kau benar-benar ingin mencari alasan untuk kebodohanmu? Kalau begitu, katakan padaku,
jika ras setan memulai perang dalam beberapa dekade, bagaimana mereka akan berkultivasi ke alam dewa kuno? Apakah mereka punya waktu untuk berkultivasi ke alam dewa kuno? Mustahil. An Pinzong langsung berkata, ras manusia kita punya 2 ahli alam berdaulat. Ras kita sudah berbelas kasih karena tidak menyatakan perang terhadap ras setan. Beraninya mereka mengambil inisiatif untuk memulai perang. Anda, Su Han benar-benar ingin menamparnya dengan keras. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Orang seperti An Pinzong tentu tidak akan tahu bahwa Yuan Ling terjebak di luar alam iblis ekstrateritorial, dan akan benar-benar berpikir bahwa umat manusia memiliki 2 ahli alam berdaulat. Baiklah, kita tidak usah bicarakan itu sekarang. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidakkah kau berharap umat manusia bisa bersatu? Kalau begitu, mari kita lihat berapa imbalan yang kau dan Xiang Weidong terima atas usaha kalian. Setelah jeda sejenak, Su Han melanjutkan, Tuan An dan Tuan Xiang berharap para jenius umat manusia tidak akan berebut keberuntungan saat mereka melangkah ke tangga surgawi. Jika ada jenius yang bisa melakukan ini, tolong beritahu saya dan beritahu mereka juga. Sunyi. Medan bintang kelas atas yang dulunya berisik kini menjadi sunyi, bahkan tanpa suara diskusi. Adakah yang rela mengorbankan masa depan dan harta benda mereka di tangga surga demi kemanusiaan? Tanya Su Han lagi. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang menjawab. Di 2 menara, Xiang Weidong dan An Pinzong tampak sangat muram. Mereka menduga bahwa usaha mereka mungkin tidak akan memberi pengaruh banyak pada umat manusia, tetapi mereka mungkin masih dapat memengaruhi sebagian orang. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana. Belum lagi para kekuatan dahsyat dan jenius itu, bahkan kultivator paling biasa pun enggan berdiri. Pada akhirnya, kita meremehkan hasrat di hati orang-orang ini. An Pinzong menatap Xiang Weidong, matanya dipenuhi kesedihan. Tapi Su Han, bukankah itu terlalu blak-blakan? Xiang Weidong mengerutkan kening dan berkata, jika Fang Ji tidak diganggu olehnya, umat manusia mungkin benar-benar tergerak. Mendengar ini, An Pinzong tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Weidong. Terharu, memang saya terharu, tapi hanya itu saja yang membuat saya terharu. Untungnya, Fang Ji tidak melakukan itu, pikir An Pin dalam hati. Tepat saat mereka berdua mulai menyesali keputusan mereka, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin. Saya, Pangu Xingzi, bersedia. Semua orang tercengang sesaat setelah mendengar ini. Pangu Xingzi, seorang jenius tingkat atas yang menduduki peringkat pertama di wilayah bintang atas dan kedua di daftar perburuan ras manusia. Dia benar-benar berdiri untuk mendukung istana Renting di saat seperti ini. Sebagai seorang jenius tingkat atas, apakah dia bersedia melepaskan kesempatan yang ditawarkan oleh tempat-tempat seperti Heavenly Ladder? Tahukah kau, sulit dipercaya. Namun, sebelum Su Han sempat berbicara, tak lama setelah Pangu Xingzi selesai berbicara, suara lain terdengar. Meskipun aku bukan manusia, aku bersedia. Jelas, mereka semua berbicara melalui kekuatan kultivasi para ahli alam dewa kuno. Hanya suara seorang ahli alam dewa kuno yang dapat bergema di seluruh wilayah bintang atas. Mereka mungkin mengira Su Han juga berbicara melalui alam dewa kuno. Kalian berdua, di dalam istana Phoenix, mata Su Han berkilat saat ia mencibir, coba kulihat siapa lagi yang ada di gambar. Pangeran bintang yang mana, atau keturunan dewa yang mana? Saya, Taizong Xingzi, bersedia. Taizong Xingzi juga angkat bicara. Segera setelah itu, saya, keturunan Kaisar Awan, bersedia. Saya, keturunan Putuo, bersedia. Saya, keturunan King Sen, bersedia. Saya, keturunan Baolin, bersedia. Keturunan 4 bintang, keturunan 9 dewa ilahi. Artinya, di antara para jenius teratas umat manusia di bidang bintang atas, selain Han Chen Xingzi yang dibunuh oleh Su Han, dan keturunan Yao Qi yang selalu bersikap netral dan bahkan agak bias terhadap Su Han, mereka semua angkat bicara pada saat ini. Mereka setuju. Apakah mereka setuju?
Seluruh pemandangan itu sunyi senyap. Semua suara seakan terdiam karena terbukanya mulut mereka. Setelah keheningan sejenak, keajaiban lainnya berbicara, memecah keheningan. Aku, Song Yunfeng, bersedia. Saya, Tam Chung Kit, bersedia. Saya, Liu Yuner, bersedia. Satu demi satu suara tampaknya mengikuti jejak Taizong Xingzi dan yang lainnya, semuanya berbicara pada saat ini. Meskipun mereka mungkin tidak setenar 4 putra bintang atau 9 keturunan dewa di wilayah bintang atas, mereka memang sangat terkenal. Song Yunfeng, Tan Junji, Liu Yuner. Mereka semua adalah individu yang masuk dalam peringkat Heavenly Pride Ranking atau Heavenly Ranking. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Ye Liu Chen dan yang lainnya tidak muncul, Song Yunfeng dan kelompoknya pasti akan menjadi keturunan dewa. Sementara itu, di Istana Pengadilan Manusia, An Pinsong telah tiba di menara pertama dan duduk berhadapan dengan Xiang Weidong. Mereka juga mendengar kata-kata dari banyak keajaiban ini, tetapi ekspresi mereka benar-benar berbeda. An Pinsong tetap tanpa ekspresi, sementara Xiang Weidong agak bersemangat. Kita akan berhasil pada akhirnya. Keinginan kita yang telah lama diidam-idamkan akhirnya akan terwujud. Suara Xiang Weidong sedikit bergetar. An Pinsong menatapnya sejenak, lalu mendesah, "Aku tidak ingin mengecilkan hatimu, tapi kau memang terlalu cepat bahagia. Jangan menipu dirimu sendiri. Kau pasti sudah menyadari bahwa semua anak ajaib yang disebut bersedia ini punya satu kesamaan." Senyum Xiang Weidong membeku, dan dia tetap diam, seperti patung batu. Mereka semua berada di sisi yang berlawanan dengan Su Han. An Pinsong terkekeh, bersedia. Apa mereka benar-benar bersedia? Bahkan saat ini, mereka masih menentang Su Han. Bagaimana kita bisa percaya mereka benar-benar bersedia? Mungkin Su Han yang salah. Xiang Weidong tak mau menyerah dan bersikeras. Dia tidak percaya umat manusia kita bisa bersatu. Jadi biarkan dia melihat apakah umat manusia memiliki kohesi seperti itu melalui anak-anak bintang dan keturunan dewa ini. Kalau begitu, perhatikan baik-baik, kata An Pinsong dengan suara rendah. Saya bersedia. Saya bersedia. Di bidang bintang kelas atas, suara naik dan turun. Manusia lainnya tetap diam, sedangkan para setan menatap semua manusia di sekitar mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Mereka yang terlibat seringkali kebingungan, sementara orang-orang yang berada di sekitar dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Ras setan hanya menjadi penonton saja. Mereka tidak tahu banyak tentang kebencian antar manusia, tetapi mereka yakin bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini saat ini bukanlah perasaan mereka yang sebenarnya. Sampai suatu saat, kata-kata Su Han menyela serangkaian suara itu. Bersedia. Kamu bersedia melakukan keduanya. Jadi, di bidang bintang superior ini, apakah aku, Su Han, satu-satunya orang jahat? Adegan terhenti sebentar. Pangu Xingzi langsung berkata, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Anda, Master Sekte Su, bukanlah siapa-siapa. Jika Anda benar-benar tidak mau, maka ini bukan masalah baik atau buruk. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Su Han berkata, hampir kata demi kata, aku tidak mau. Mendengar hal ini, seluruh kalangan bintang kelas atas terdiam membisu. Aku tidak mau, aku, Su Han, tidak mau, dan semua orang di Sekte Phoenix tidak mau. Sekarang, mengerti. Suara Su Han tenang, namun bernada dingin, karena kalian semua begitu tulus, maka aku, Su Han, harus berterima kasih kepada kalian semua sebelumnya. Setelah kita naik ke tangga surgawi, jika ada keberuntungan besar yang muncul, mohon berikanlah kepada orang-orang Sekte Phoenixku. Tentu saja, aku, Su Han, tidak akan mengecewakan kalian. Di masa depan, aku pasti akan membangun Sekte Phoenix menjadi kekuatan nomor 1 umat manusia, menekan ras iblis, dan menghadang iblis luar angkasa, memastikan usaha kalian akan membuahkan hasil. Mendengar ini, wajah para jenius itu langsung menjadi gelap. Song Yunfeng mengerutkan kening dan berkata, kami memang bersedia,
tetapi mengapa kami harus menyerahkan takdir kami kepadamu? Ya, kenapa harus? Liu Yuner juga berkata, karena kamu tidak mementingkan diri sendiri. Su Han berkata dengan nada datar, ras manusia tidak bisa terus-menerus berperang satu sama lain, kan? Selalu dibutuhkan kekuatan tertentu, sosok yang kuat, untuk memimpin umat manusia maju, kan? Kalian semua adalah jenius keajaiban dari wilayah bintang atas, pilar masa depan umat manusia. Karena kalian sendiri telah mengatakan bahwa kalian bersedia melepaskan kesempatan ini, maka selain Sekte Phoenixku, kekuatan mana lagi yang mampu mengemban tanggung jawab ini? Itu bukan tempat Sekte Phoenix. Kau terlalu percaya diri, cibir Taizong Xingzi. Kamu pikir kamu bisa mengatakan apa saja yang kamu mau? Su Han mencibir, semua pencapaian dunia iblis terpampang di istana manusia. Kalau kau tidak buta, kau pasti sudah melihatnya sejak lama. Dari segi kuantitas dan kualitas keajaiban iblis yang terbunuh, kalau aku, Su Han, bilang aku yang kedua, siapa yang berani bilang mereka yang pertama? Mendengar ini, semua orang terdiam. Apa yang dikatakan Su Han memang benar adanya. Siapapun yang bisa mencapai rekor seperti itu pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa. Bahkan mengesampingkan identitasnya sebagai Kaisar Kuno Naga Iblis, Su Han masih cukup untuk dianggap sebagai salah satu jenius terkuat di antara umat manusia. Jika dia tidak memenuhi syarat, lalu siapa yang memenuhi syarat? Sebaliknya para setan berhenti mencibir dan wajah mereka berubah pucat pasi. Mereka hampir semua menatap ke arah Sekte Phoenix. Jika tatapan bisa membunuh, Su Han pasti sudah menjadi abu sejak lama. Itu tidak akan berhasil. Wu Fan Xingzi berkata dengan dingin, keberuntungan ini bisa diberikan kepada siapa saja, tapi bukan padamu, Su Han. Cek, jadi ini yang kau sebut kesediaan. Su Han mencibir, jangan bicara omong kosong kalau kau tidak bisa melakukannya di masa depan, mengerti? Umat manusia tidak akan pernah bersatu. Kalian semua hanya mengincarku. Jika ada orang di istana manusia yang ingin menggunakan Xiu Zibu untuk menyebarkan rumor dan menyesatkan publik, maka aku tidak membutuhkan iblis. Setelah aku maju ke alam dewa kuno, aku akan menggunakanmu sebagai target pertamaku. Di dalam istana pengadilan manusia, tubuh Fang Ji bergetar hebat. Baik Xiang Weidong maupun An Pinzong merasakan hati mereka bergetar, dan emosi yang kompleks muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyesali perbuatannya, tetapi mereka harus mengakui bahwa pendekatan mereka sama sekali tidak berguna. Setelah menjalani 2 kehidupan dan lebih dari 100 juta tahun, Su Han telah mempelajari sifat manusia secara mendalam. Bagaimana mungkin mereka bisa menghapus keserakahan dan keinginan seperti itu hanya dengan sedikit kultivasi dan beberapa kata-kata santai? Naif, gumam Xiang Weidong pada dirinya sendiri. Bang, kekanak-kanakan sekali. An Pinzong menghantamkan tinjunya ke tanah. Fang Ji, yang awalnya berdiri di menara ketujuh, terdiam sesaat sebelum berjalan turun dengan tenang. Sayang sekali. Di samping Zonglin, seorang lelaki tua mendesah, jika Su Han tidak berbicara, aku khawatir beberapa dewa kuno dari istana manusia akan keluar untuk berkorban. Pada saat itu, kami para setan bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menghentikan para ahli manusia ini maju lebih jauh. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam dewa kuno pasti punya bakat tinggi. Kalau diberi waktu, mereka pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Zonglin menggelengkan kepala dan mendesah, sungguh disayangkan. Su Han ini benar-benar bisa merusak kebaikan ras setanku. Ini bukan tentang meningkatkan moral musuh sambil melemahkan moral kita sendiri, tetapi jika kita benar-benar harus membicarakannya, dialah yang melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Orang tua itu mencibir, manusia-manusia bodoh ini, apa mereka benar-benar berpikir tindakan mereka bisa meyakinkan semua manusia? Mereka takkan pernah bersatu sampai akhir. Apa mereka tak sadar, jika umat manusia benar-benar kompak, akankah istana manusia jatuh seperti ini? Kekuatan lain bahkan tak mengakui mereka,
tapi mereka bicara omong kosong tentang mendoakan umat manusia. Kesetiaan memang patut dipuji, tapi kecerdasan mereka kurang. Setelah jeda sejenak, lelaki tua itu melanjutkan, "Yang mulia, jika kita bertemu Suhan lagi di tangga surgawi kali ini, apakah Anda benar-benar yakin? Kau tidak percaya padaku?" Zonglin mengerutkan kening. Pria tua itu tidak takut, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja, bahkan unta yang kelaparan lebih besar dari kuda, dan Kaisar Naga Iblis kuno bukanlah orang biasa. Tekanan laut suci yang membentang 10 miliar mil itu ada di sana, dan meskipun ia telah bereinkarnasi dan kehilangan semua kultivasinya, laut suci itu belum menghilang sama sekali. Aku tahu kekuatan Yang Mulia, tetapi saat menghadapinya, Yang Mulia tidak boleh gegabah. Lagi pula, selagi Yang Mulia berkembang, beliau juga berkembang. Garis keturunan pangeran ini sedang ditingkatkan, apakah dia memiliki garis keturunan makhluk tertinggi?" Zonglin mencibir, "Ras setanku secara alami lebih kuat daripada ras manusia. Itu bawaan lahir kami. Sekalipun ras manusia punya banyak trik, mereka takkan pernah bisa menandingi garis keturunan rasku." Orang tua itu mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Namun dia agak khawatir tentang Zonglin. Bagaimanapun juga, itu Suhan, bukan manusia ajaib lainnya. Fang Ji mengundurkan diri, dan istana Renting menjadi sunyi. Banyak jenius keajaiban manusia yang tampak agak suram. Mereka mengatakan bersedia, tetapi dalam hati mereka jelas tidak setuju, sehingga masalah itu dibatalkan. Suhan tidak memprovokasi mereka lebih jauh, dan setelah mereka terdiam, dia pun tetap terdiam. Waktu terus bergerak maju. Hari ke-10, langit tiba-tiba menjadi cerah. Medan bintang yang sudah sangat cemerlang, dan tampak lebih cemerlang lagi dengan adanya 8 tangga menuju surga, kini tampak berubah menjadi keemasan. Seperti ini gunungnya, seperti ini sungai dan lautnya, seperti ini langitnya, dan seperti ini buminya. Kemanapun Anda melihat, warnanya keemasan. Cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan tiba-tiba muncul dari gerbang surgawi selatan di area level 1. 1 mil, 1 kota, 100 mil, 1000 mil, 10.000 mil. Tangga ke-9 menuju surga menjulang ke angkasa, bagaikan pilar emas yang menembus langit, mengguncang segala arah. Pada saat itu, semua orang dan semua setan menyipitkan mata mereka. Mereka, termasuk para dewa kuno puncak dan bahkan para dewa setengah, tidak dapat melihatnya sama sekali. Napas terhenti, dan bidang bintang bagian atas benar-benar sunyi. Tekanan kuat menyebar, berubah menjadi gelombang tak terlihat yang menyapu setiap sudut. Bahkan binatang-binatang mistis pun gemetar saat ini, dan ketika mereka melihat tangga surgawi, mereka menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ini dia, akhirnya ini dia. Tangga ke-9 menuju surga telah muncul. 9 tangga surgawi telah muncul, kenaikan tangga surgawi akan segera dimulai. Saya sangat gugup, hahaha, pendakian tangga surgawi ini pasti akan menjadi kesempatanku untuk melangkah ke alam dewa surgawi. Alam super rahasia umat manusia. Aku cukup beruntung bisa menyaksikannya di kehidupan ini, dan bahkan jika aku mati di sini, aku tak akan menyesal. Lihat, apa itu? Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju ke tangga surgawi. Ada 9 tangga menuju surga, 1 untuk setiap 7 bagian, 1 untuk prefektur Daming, dan 1 untuk gerbang surgawi selatan. Pada saat ini, semuanya terungkap, menembus awan dan menyatu di suatu tempat yang ketinggiannya tidak diketahui. Secara logika, tangga surgawi seharusnya tidak lebih dari 20.000 anak tangga. Sekalipun setiap anak tangga panjangnya 10 zang, panjangnya hanya 200.000 zang. Pada ketinggian 200.000 zang, belum lagi alam dewa kuno, bahkan alam dewa surgawi dan alam dewa mendalam dapat memindainya dengan indera keilahian mereka. Akan tetapi, tidak seorang pun dapat melihat di mana ke-9 tangga menuju surga ini bertemu. Suara dengungan datang terus-menerus dari puncak tangga menuju surga,
seakan-akan ada yang membunyikan bel di dalam, suaranya memekakkan telinga. Namun saat ini, yang paling menarik perhatian bukanlah tangga menuju surga. Alih-alih, di tengah 9 tangga menuju surga, sebuah gunung hantu perlahan-lahan muncul. Itu sungguh ilusi, bahkan ketika terungkap sepenuhnya, ia masih tampak transparan, jelas bukan entitas fisik. Panjang jajaran pegunungan ini dapat digambarkan sebagai jajaran pegunungan yang membentang dari gerbang surgawi selatan di selatan hingga prefektur Daming di utara, meliputi hampir 9/10 dari seluruh bidang bintang kelas atas. Kalau tidak ada tangga lurus menuju surga di gerbang surgawi selatan, orang tidak akan bisa melihat ujung gunung ini sama sekali. Bush, kehampaan itu hancur, dan sesosok yang tak tertandingi dan sempurna muncul dari domain Raja Awan. Dia berjalan sangat lambat, dan sosoknya sangat kecil, namun semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, ia melangkah menuju gunung. Hanya dalam 3 langkah, mereka melintasi hampir setengah dari bidang bintang atas. Wow! Tak terhitung banyaknya pembudidaya manusia yang menatap dengan tak percaya, terkesiap karena takjub. Banyak orang tidak mengenali pemuda itu dan mengira dia adalah sosok kuat yang bersembunyi dalam kegelapan. Akhirnya, makhluk setingkat dewa kuno angkat bicara dan mengungkapkan identitas orang tersebut. Penguasa Istana Awan. Kerumunan itu makin terkejut setelah 4 kata itu diteriakkan. Tuan dari Istana Yunwang. Salah satu dari 4 makhluk menakutkan yang benar-benar memiliki kekuatan tertinggi dalam sistem bintang atas. Dia tampaknya mengasingkan diri dan jarang muncul di depan publik. Dia telah lama menjadi legenda. Bahkan ada yang percaya bahwa penguasa Istana Yun telah meninggal dunia. Dan sekarang, dia telah muncul. Dia adalah Tuan Istana Yun. Ya ampun, dia masih muda sekali. Kalau orang biasa melihatnya, pasti mengira dia cuma pemuda biasa. Cek-cek, melintasi medan bintang superior hanya dalam 3 langkah, kultivasi seperti itu sungguh menantang surga. Dewa kuno puncak, atau dewa setengah dewa. Kerumunan itu ramai dengan diskusi. Para setan pun menatap tajam ke arah Tuan Istana Yun, sorot mata mereka dipenuhi kebencian yang amat sangat. Terutama para setan tingkat tinggi dan monster kuno. Sejak pertama kali mereka muncul, mereka selalu memandang rendah umat manusia seolah-olah mereka adalah semut. Namun saat ini, melihat sosok yang sempurna itu, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Terutama setelah tatapan Tuan Istana Yun menyapu mereka satu persatu, keringat dingin segera membasahi pakaian mereka. Inilah batas sesungguhnya umat manusia di bidang bintang superior ini. Salam, Tuan Yun. Salam, Tuan Istana Yun. Banyak suara datang dari segala arah, semakin lama semakin keras. Istana Pangeran Awan merupakan pasukan yang kuat, dan Kepala Istana Pangeran Awan merupakan pemimpin pasukan ini. Biasanya, orang lain tidak perlu membungkuk. Tetapi penguasa Istana Yunwang bagaimanapun juga adalah dewa kuno tingkat atas, atau bahkan sosok setengah suci. Terlebih lagi, pada saat ini, ia mewakili puncak kemanusiaan. Melihat wajah-wajah buruk rupa dan sorot mata penuh ketakutan dari para setan itu, manusia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Penguasa Istana Yun tidak mengancam ras setan, dia pun tidak melirik mereka, tatapannya hanya menyapu mereka. Sudah cukup, gua setengah suci. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke gunung yang tampak samar itu. Entah itu suatu kebetulan atau ditentukan oleh kata-katanya, gunung ilusi itu berubah lagi setelah dia berbicara pada dirinya sendiri. Bush, banyak kilatan petir bermunculan, menampilkan berbagai warna, masing-masing membawa aura yang sangat mengerikan. Siapapun di bawah alam dewa kuno akan merasakan jantungnya berdebar hanya dengan melihat kilatan petir itu, dan tidak berani mendekatinya. Seseorang bergumam dalam hati, pantas saja dewa kuno bintang rendah pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petir yang mengerikan seperti itu kemungkinan telah melampaui hukum dan aturan, mencapai tingkat yang mendekati ketertiban.
Hanya para ahli tingkat semi santo sejati yang dapat menandingi kekuatan keteraturan. Inilah salah satu alasan nyata mengapa hanya mereka yang berada di puncak alam dewa kuno dan mereka yang berada di alam setengah suci yang memenuhi syarat untuk memasuki gua setengah suci. Istana Raja Awan berdiri tak jauh dari Gunung Ilusi, tempat petir sesekali keluar dan memengaruhi kekosongan di sekelilingnya. Kehampaan itu runtuh dalam sekejap, tetapi sang penguasa Istana Raja Awan masih berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggung. Ekspresinya tenang, seolah-olah tanpa reaksi apapun. Adegan ini menyebabkan pupil kedua ras menyusut tajam sekali lagi. Menghadapi petir, mereka merasakan napas kematian menerjang ke arah mereka. Namun, penguasa istana Yun tidak terluka sama sekali. Itulah bedanya. Duar, duar, duar. Kilatan petir itu bertambah banyak. Akhirnya menyatu menjadi 9 pilar petir raksasa yang menyelimuti seluruh gunung ilusi itu. Sekilas, tampak seperti seolah-olah gunung ilusi itu adalah bidang bintang superior, dan 9 pilar petir ini seperti tangga menuju surga. Di tengah 9 pilar petir, retakan muncul di gunung ilusi, perlahan membelah lubang melingkar dengan diameter sekitar 10 mil. Baru setelah bentuknya sudah sepenuhnya terbentuk, sepenuhnya hitam, barulah ia diperlihatkan kepada semua orang. Aura perubahan dan kekunoan terpancar dari pintu masuk gua. Suara siulan seakan memasuki telinga mereka, dan sisi lain dari pintu masuk gua yang gelap gulita itu menyerupai dunia di luar sistem bintang superior. Segalanya diam, tangga surgawi telah dibuka sepenuhnya. Gua setengah suci, sepenuhnya terkondensasi. Astaga! Gua semi suci memang telah muncul. Tak heran jika kepala istana Raja Awan, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, akhirnya keluar dari pengasingannya. Cek-cek, dibandingkan dengan tangga surgawi, gua setengah orang suci ini adalah alam super rahasia yang sesungguhnya. Anda tidak bisa mengatakan itu, mereka hanya menargetkan level yang berbeda. Ya, gua setengah suci digunakan oleh yang kuat, sementara tangga surgawi digunakan oleh para jenius. Mustahil untuk membedakan keduanya, kita hanya bisa mengatakan bahwa keduanya sama-sama berharga. Jalan untuk menjadi anak jenius ajaib sudah ditetapkan, tapi siapakah tokoh kuat yang akan memasuki gua semi-saint? Kita tunggu saja, mereka pasti akan muncul. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, mereka sudah muncul. Wung! Suara dengungan memenuhi kekosongan, dan sebilah pedang panjang tiba-tiba muncul. Sosok yang menyerupai penguasa abadi berdiri di atas pedang panjang, melintasi langit luas. Ini adalah pria parubaya, mengenakan jubah putih berkibar, dengan rambut panjang tergerai di bahu dan fitur wajah yang tegas. Dia pasti sangat tampan di masa mudanya. Dia sangat kuat, tetapi tidak misterius, banyak orang mengenalnya. Itu adalah Tuan Jingan. Sekarang, sudah ada 2 penguasa di istana ini. Penguasa prefektur Daming telah tumbang, hanya penguasa terakhir prefektur 100 bunga yang tersisa. Dewa kuno yang suci, mereka di sini. Seolah-olah untuk memverifikasi klaim orang-orang ini, kelopak bunga tiba-tiba muncul dari udara. Mereka semua berbeda jenis dan warnanya, seperti hujan kelopak bunga. Harum bunga yang harum memenuhi area dalam radius 1 juta mil dari gua setengah suci. Beberapa kelopak berkumpul ke arah tengah, akhirnya berubah menjadi cahaya, menyilaukan, dan bersinar. Setelah cahaya itu menghilang seluruhnya, muncullah sosok penguasa istana 100 bunga. Semua orang terkesiap saat melihat sosoknya menghilang. Ras iblis mundur tanpa menyadarinya. 3 manusia kelas atas telah muncul berturut-turut, dan aura mereka saja sudah cukup untuk menekan mereka semua. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Meskipun kedua ras memiliki perjanjian gencatan senjata, tidak ada yang dapat menjamin bahwa kekuatan manusia ini tidak akan menjadi gila. Hal terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah menutup mulutmu, bahkan berhenti bernapas, dan menjadi sekelompok pengecut. Kemunculan penguasa prefektur Jingan dan penguasa prefektur Baihua juga menarik kedatangan para jenius prefektur Jingan dan prefektur Baihua.
Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah dingin dan acuh tak acuh, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dia adalah Su Sue. Sebagai salah satu dari 3 anak Su Han, Su Sue sepenuhnya mewarisi karakteristik Su Han. Kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian. Wajah yang dapat digambarkan sebagai sempurna, temperamen yang tenang dan elegan, sosok yang menggairahkan dan ramping, serta bakat yang sangat memikat. Selain penguasa istana 100 bunga, orang yang paling mempesona adalah Su Sue, yang bahkan melampaui para ahli alam dewa kuno, belum lagi para jenius lainnya. Tentu saja, istana 100 bunga sudah menjadikan ini sebagai kebiasaan. Mereka tidak lagi merasa cemburu, hanya iri. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa membuat Anda cemburu. Menyusul prefektur Baihua dan prefektur Jingan, para jenius dan ahli dari prefektur Daming juga tiba. Hakikat penciptaan yang tersegel dalam Si Jing ada di sana. Master Istana Utara, Dewa Kuno Roh Raksasa, juga melangkah melewati kehampaan dan berdiri di samping Master Istana Yun Raja Awan. Akan tetapi, dia tidak berdiri bahu-membahu dengan Tuan Istana Yun Wang, melainkan mengambil langkah mundur, tampak berada satu tingkat di bawah ketiga tuan itu. Semua orang menduga bahwa tingkat kultivasi Dewa Kuno Roh Raksasa mungkin baru mencapai puncak alam Dewa Kuno. Atau mungkin, dia hanya seorang bintang 7, namun dengan kehadiran Raja Istana Awan, dia berani datang ke gua setengah suci untuk mencobanya. Penguasa prefektur Daming telah lama meninggal, tetapi anak-anak ajaibnya masih tetap ada. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Su Han telah terbukti benar. Para pakar terbaik di prefektur Daming bukan hanya penguasa prefektur Daming saja. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah biru. Rambutnya beruban, wajahnya sangat tua, dengan banyak sekali kerutan, dan perawakannya bungkuk, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Ia melampaui para jenius prefektur Daming. Alih-alih berhenti di tangga surgawi, ia langsung menuju ke tempat ketiga penguasa prefektur berada dan berdiri berdampingan dengan mereka. Adegan ini membuat pupil semua orang berkontraksi. Untuk berani berdiri bahu-membahu dengan penguasa kota, tingkat kultivasi orang tua ini setidaknya harus berada di puncak alam Dewa Kuno. Apakah ini ahli super kuat yang tersembunyi di balik bayang-bayang prefektur Daming? Gumam iblis kuno dalam hati. Setelah kedua ras itu menjalin kontak, mereka secara alami memperoleh pemahaman menyeluruh tentang ras manusia, tetapi itu hanya di permukaan saja. Orang tua di hadapan kita jelas-jelas bersembunyi dalam bayangan selama ini. Penampilannya juga membuat ras setan agak waspada. Ras manusia tampaknya tidak selemah yang saya kira. Setelah lelaki tua itu tiba, dia mengabaikan penguasa istana 100 bunga dan penguasa istana Raja Awan, dan bahkan tidak melirik mereka. Setelah mengangguk kepada Tuan Jingan, dia berdiri di sana dengan tenang, seperti patung batu. Jin Song, Tuan Istana Yun Wang tiba-tiba berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup keras untuk didengar banyak orang. Sistem bintang kelas atas langsung gempar. Dewa Kuno Waktu dan Ruang, Senior Jin Song. Ya Tuhan, dia masih hidup. Teks kuno tentang alam Dewa Kuno telah mencantumkannya sebagai salah satu korban yang dicurigai. Kalau tidak salah, Dewa Ruang dan Waktu kuno ini berasal dari era sebelum penguasa istana Raja Awan, kan? Ya Tuhan, dia sudah hidup setidaknya 20 juta tahun. Dia benar-benar veteran yang hebat. Dewa Kuno Ruang dan Waktu, Jin Song. Nama Jin Song mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang. Namun, gelar Dewa Kuno Ruang dan Waktu sudah dikenal luas. Karena dia pernah menjabat sebagai penjaga pertama Istana Pengadilan Manusia, peran yang sama dimainkan Xiang Weidong sekarang. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Jin Song tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pengawal Zhenyu, meninggalkan Istana Birenting, dan menghilang ke tengah kerumunan. Ada banyak spekulasi pada saat itu, tetapi hanya 2 yang benar-benar dapat dipercaya. Yang pertama adalah kultivasi Jin Song telah mencapai kemacetan,
dan dia perlu berkultivasi dengan hati-hati agar bisa menerobos. Teori kedua adalah bahwa Kaisar Jinzong kemungkinan besar sudah mendekati akhir hayatnya dan tidak dapat meneruskan hidup, tetapi tidak ingin dunia luar mengetahui bahwa ia akan meninggal, sehingga memengaruhi kedudukannya di istana kekaisaran. Bagaimanapun, dialah yang terkuat di istana pengadilan manusia saat itu. Itulah sebabnya mereka meninggalkan istana pengadilan manusia. Ia memang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala garda Zhenyu saat itu, dan dunia luar tahu hal ini, tetapi orang-orang tidak mempercayainya karena Jinzong telah dibesarkan oleh istana penyewa sejak kecil. Bagaimana mungkin orang seperti itu mengkhianati istana penyewa? Ternyata, dia memang mengkhianati istana pengadilan manusia. Keributan saat ini, selain identitas Kaisar Jinzong, juga disebabkan oleh tindakannya berpindah-pindah antara istana penyewaan dan prefektur Daming. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa dia akan bergabung dengan prefektur Daming. Tak seorang pun menyangka bahwa sang dewa ruang dan waktu yang telah lama menghilang ternyata masih hidup. Hehe, penguasa istana 100 bunga terkekeh pelan, berkata dengan nada sarkasme, sungguh tak terduga. Orang terkuat yang dibina tanpa henti oleh istana manusia akhirnya telah memberikan manfaat bagi prefektur Daming. Ternyata Master Sekte Su benar. Istana manusia hanyalah sekelompok orang bodoh. Sebanyak apapun mereka memberi, tak seorang pun akan mengingat mereka. Jinzong tetap tanpa ekspresi, melirik ke arah penguasa istana 100 bunga dan penguasa istana Yun Awan, lalu mengalihkan pandangannya, jelas tidak punya niat untuk menjelaskan. Akan tetapi, penguasa prefektur Jingan tampaknya tidak tahan mendengar hal ini. Ia berkata, entah itu istana pengadilan manusia, prefektur Daming, atau kekuatan lainnya, mereka semua diam-diam berkontribusi pada umat manusia. Jika kekuatan-kekuatan ini tidak muncul, bagaimana mungkin umat manusia bisa bertahan hingga hari ini? Itu hanya perubahan lokasi dan identitas. Tuan Bunga, kau tidak perlu membesar-besarkannya. Berbicara dengan orang sepertimu seperti melempar mutiara ke babi. Tuan Baihua Mansion terlalu malas untuk memperhatikan Tuan Jingan Mansion. Saat mereka sedang berbicara, tokoh-tokoh kuat lainnya datang dari segala arah. Di zona tingkat ketujuh, makhluk terkuat dari kekuatan tertinggi, Kunlun Shai, adalah dewa kuno Taiming. Di zona tingkat ketujuh, sosok terkuat dari kekuatan tingkat atas, Menara Yunyu, adalah dewa kuno Qing'an. Di zona tingkat ketujuh, makhluk terkuat dari kekuatan tingkat atas, Istana Dongsuan Ming, adalah dewa kuno penerobos langit. Hampir semua pakar top dari seluruh wilayah level 7 telah tiba. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di puncak alam dewa kuno. Adegan ini mengejutkan ras iblis, dan mereka juga dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Berita tentang gua setengah orang suci keluar kemudian, mereka hanya mengetahui tentang kemunculan tangga surgawi dan tidak menyadari keberadaan gua setengah orang suci. Kalau tidak, banyak puncak iblis kuno dan puncak monster kuno akan datang kali ini. Kesempatan sebesar ini tidak seharusnya diberikan kepada umat manusia saja. Orang-orang yang tertinggal di medan bintang atas itu cuma sampah tak berguna. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang gua setengah suci. Apa gunanya mereka? Ejek iblis kuno dalam hati. Hahaha, sungguh pemandangan yang meriah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang meriah dari langit dan bumi. Meskipun langit di bidang bintang atas masih terang benderang oleh tangga surgawi, beberapa area mulai menjadi gelap. Sejauh mata memandang, tidak ada tempat yang gelap, kegelapan yang sesungguhnya tampaknya ada di hati setiap orang. Siapa ini? Pada saat ini, bahkan ras setan sangat terguncang dan tersentak. Pikiran dan fisik terpengaruh, ini adalah metode yang paling canggih. Pendatang baru tampaknya menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar daripada para penguasa istana. Tetesan air hujan muncul tanpa suara, menetes turun dari kehampaan yang terang. Tak lama kemudian, hujan berubah menjadi hujan deras. Kemudian berubah lagi, membentuk sebuah danau yang terpantul di langit. Bukan, itu lautan.
Melihat ke kejauhan, itu memang air, membentang sejauh mata memandang, dan membawa sedikit bau asin dan amis. Ini adalah hamparan langit dan laut yang luas. Buush! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan ombak besar menghantam lautan. Hanya ada 2 ombak raksasa yang datang dari jauh. Jelas bahwa hanya satu sosok yang berdiri di puncak gelombang pertama. Di puncak gelombang kedua berdiri sosok yang tak terhitung jumlahnya, sedikitnya lebih dari 100.000. Istana Naga Laut Timur. Seorang ahli tingkat dewa kuno berkata dengan suara yang dalam, itu orang-orang dari Istana Naga Laut Timur. Mendengar ini, kelopak mata semua orang berkedut. Istana Naga Laut Timur. Meskipun keduanya terletak di sistem bintang tingkat atas, Istana Naga Laut Timur selalu terisolasi dari daratan. Keduanya jelas berbeda, dan tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Banyak pembudidaya telah mengetahui keberadaan Istana Naga Laut Timur sejak lahir, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Tanpa diduga, orang-orang dari Istana Naga Laut Timur juga datang ketika Gua Setengah Suci muncul. Tepatnya, itu bukan manusia, tetapi naga. Karena Istana Naga Laut Timur sudah datang, 3 istana naga lainnya pasti juga tidak akan tinggal diam, kan? Canda kepala istana Yun Raja Awan. Begitu dia selesai berbicara, 6 gelombang raksasa melonjak ke hamparan laut dan langit yang luas itu. 3 kelompok orang datang dari segala arah, menunggangi ombak. Sialan, ini laut surgawi Istana Naga Laut Timurku. Siapa yang memberimu izin untuk menggunakannya? Raja Naga Laut Timur murka. Haha, itu cuma pinjaman cepat. Kenapa kau pelit sekali, dasar kakek tua? Raja Naga Laut Barat tertawa. Raja Naga Laut Utara dan Laut Selatan pun melontarkan beberapa komentar sinis, yang membuat Raja Naga Laut Timur menjadi pucat pasi karena marah. Masuknya mereka agak tidak biasa, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meremehkan mereka. Sebagai penguasa Istana Naga di bidang bintang atas klan naga sejati, kekuatan tempur mereka mungkin tidak kalah dari orang-orang terkuat di ras manusia. Yang berekspresi paling buruk sudah jelas adalah setan. Bagi mereka, menaklukkan ras manusia mungkin mudah, tetapi menambahkan ras naga akan membuat segalanya jauh lebih sulit. Untungnya, Istana Empat Naga tidak campur tangan selama perang besar antara kedua ras tersebut. Semoga setelah ini, 4 istana naga akan berhenti mencampuri urusan orang lain. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.